Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Jadi di bulan Ramadan ini saya selang-seling kuliahnya. Ada yang Zoom, ada yang masuk. Jadi kan kemarin kita masuk, pekan ini kita Zoom, pekan depan kita masuk. Gitu. Kenapa ya? Saya mau lihat saja. Kemarin di kelas mulai sepi. Ya, nih kalau Zoom nih lihat juga sama nih 31 orang. Kemarin saya ngajar juga di kelas yang lain, sepi banget nih. Ya, gitu. Oke, ini nanti jam 8 saya lock. Silahkan sampaikan si pennya ya. Saya lock. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Saya tunggu batasi sampai jam 8. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi-materi kita ya gitu. Saya ada siapkan dua materi Pak hari ini. Dan nanti saya akan siapkan soal-soal yang saudara akan jawab secara acak tunjuk. Jadi yang nanti saya tunjuk dan tidak merespon, saya remove dari ruangan ini, ruangan kelas ya. Ya, jadi yang hadir cuma sambil HP-nya ditaruh gitu, nggak didengerin ya, siap-siap aja. Nah, akan saya keluarkan dari eh, apa namanya Zoom meeting yang ada. Baik, materi yang pertama itu bicara tentang asas-asas dalam hukum acara pidata. Ya, eh, materi-materi awal ini agak panjang dan saya beri penekanan. Nanti materi-materi selanjutnya itu yang di pertemuan-pertemuan, misalnya pertemuan besok itu agak ringan-ringan dan sambil cepat-cepat aja. Oke, ada beberapa asas ya yang mungkin nanti ini bukan berarti hanya itu asasnya, berarti ada yang lain gitu ya. Ah, masih ada asas-asas yang lain ya, yang nanti saudara bisa temukan di banyak referensi gitu. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kuliah itu kalau hanya pakai referensi yang dari dosen, saudara ya ilmunya terbatas. Jadi kalau sudah levelnya S1, S2, S3 itu levelnya adalah dosen memberi arah. Oh, arahnya tuh ke sana tuh. Saudara mau silakan, mau pakai angkot, mau jalan kaki, mau naik mobil sendiri, motor sendiri, mau pesawat, mau terjun payung, mau ngesot, silakan aja. Yang penting sampai pada arah itu. Mau bareng dosennya, mau belajar sendiri, enggak apa-apa. Itu oke aja. Jadi ada yang suka dengerin kayak gini. Ada suka ngerjain soal, ada sukanya lihat video, ada yang sukanya ngelihat materinya. Ya silakan ya dikasih semua sama saudara. Nah, yang repot tuh nggak suka apa-apa Pak. Saya nggak suka belajar. Ya sudah nggak apa-apa. Dikasih arahnya sampai sana, tapi saudara nggak sampai tujuan ya. Dan itu resiko saudara saja, bukan kewajiban saya memastikan saudara sampai sana. Tidak. Kewajiban saya, kewajiban kampus ini adalah memberi arah kepada saudara dan memberikan gambaran nanti ditempuh di perjalanan itu begini 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 dan diberi peluang saudara mau akses pakai apa kayak gitu. Nah, tergantung saudara tuh mau nyampe situ apa enggak. Kalau enggak, ya nanti kelihatan nanti ada yang gagal, nggak lulus. Rata-rata tingkat kelulusan S1 hukum nih setahu saya angkanya kisaran 60 sampai 70% lulus sampai S1 ya, sampai sarjana yang masuk tuh. Jadi apa namanya? Nggak semua yang masuk bareng saudara tuh nanti lulus. Nah, saudara ini semester berapa? 4 ya. Semester 4 tuh sudah kelihatan tuh. Ada yang udah ngilang, udah di DO, udah apa kayak gitu. Ya itu, kita memberi arah dan kalau saudara nggak nyampe arahnya ya
Itu resiko saudara sendiri yang nampung. Kampus tidak beresiko tinggi. Ketika saudara nggak nyampe-nyampe, Pak, ini kok mahasiswanya nggak nyampe sana? Ya itulah, mereka nggak mau lulus. Kira-kira begitu. Nah, ada beberapa asas ya yang akan kita bahas hari ini. Dan saya sudah siapkan soal. Nah, saudara kan suka pakai AI. Saya sekarang suka pakai AI juga. Saya bikin apa? Bikin soal. Bikin soal gampang. AI keluarin. Nah, kita nanti jawab sama-sama. Ada asas pertama. Hakim bersifat menunggu. Atau bahasa lain juga ada yang mengatakan ini nanya juga sama dengan hakim bersifat pasif. Maksudnya apa sih? Nemo judex sine actore. Sekali lagi, ini nanti akan keluar dalam soal-soal yang akan kita bahas setelah ini. Nemo judex sine actore. Apabila tidak ada perkara, maka hakimnya tidak ada. Maksudnya apa? Perkara itu nggak ada ya sudah hakim kan tidak bertugas. Kira-kira begitu. Hakim baru akan bertugas kalau ada orang datang ke pengadilan bawa perkara. Beda sama hukum pidana. Hukum pidana itu peradilannya aktif. Maksudnya apa? Ujung tombak penegakan keadilannya kan apa? Polisi, jaksa, KPK. Mereka nggak nunggu. Mereka bisa jadi dilaporin, bisa jadi mereka nyari sendiri perkara itu, bisa nyari ya kan, bisa nangkap, bisa ya macam-macam dari sumber apa saja. Tuh. Tapi kalau hukum acara perdata nggak gitu. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa yang sudah ditujukan. Nah, ini nanti jadi tapi hakimnya itu tidak boleh kalau ada perkara. Dia tahu ada perkara. Misalnya ada tetangganya tuh mau cerai, ribut aja kayak gitu. Mereka mau cerai tapi ya baru hanya cerai secara agama lah kalau misalnya bahasa kita gitu ya. Nah, mereka tidak cerai secara resmi di pengadilan. Nggak boleh dia ngetok-ngetok, Pak. Bawa ke pengadilan, Pak. Sini saya putuskan. Nah, nggak boleh. Ya kalau tetangganya itu bawa ke pengadilan akan diputus. Kalau enggak ya dia biarin aja. Ada tetangganya misalnya punya sengketa tanah gitu. Selama tidak dibawa ke pengadilan, walaupun dia tahu perkara itu, tidak akan diputus. Jadi, eh, apa namanya, hakim bersifat menunggu. Hakimnya pasif dalam satu sisi ya, sisi kalau perkaranya itu belum diajukan. Tapi dia akan aktif kapan? Dia akan on gitu ketika apa? Perkara sudah didaftarkan. Perkara sudah didaftarkan. Hakim sebagai organ penilaian dianggap memahami hukum. Ini juga ada satu asas ya. Di sini belum tertulis sepertinya. Ah, saya tambah juga. Ius Kuria Novit. Hakim dianggap tahu hukumnya. Hakim dianggap tahu hukumnya. Hakim Ius Koreanovit. Ya, ini sering sangat keluar dalam soal. Ius Koreanovit. Hakim itu dianggap tahu hukumnya. Ya, dia itu ya dianggap memahami hukum. Ya, kita sadarlah kalau belajar hukum itu kan kita ada lupa-lupanya. Hakim itu nggak semua ingat atau bisa jadi hakimnya tidak menguasai bidang itu. Tapi ia dianggap tahu, ius curiano fit, dianggap tahu ia wajib menggali hukum. Kalau hukumnya nggak jelas, gimana? Ia cari wajib. Nah ini ya kata-kata ius curiano fit. Huk- Jadi misalnya dia nggak tahu masalah, oh ini berkaitan dengan ada bahan kimianya gitu. Oh, dia panggil ahli itu. Oh ini bicara terkait dengan kedokteran, dia panggil ahli itu. Atau para pihak bisa menghadirkan ahli itu agar hakimnya bisa diberikan keterangan seterang-terangnya. Ius Korea Novit. Tuh, clear mana clear. Nah, juga ada asas ya tadi hakem berikat menunggu, ada juga asas ius Korea Novit, ada juga
Asas yang sifatnya hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pakit apa? Apabila para pihak sepakat mengakhiri peradilan. Contoh, dia cabut. Ya, hakimnya tadi ya, kalau hakimnya menunggu perkara masuk, sama juga dia pasif juga. Tapi kalau di tengah-tengah perkara, kalau perdata itu, tengah-tengah mereka damai. Tadinya sengketa tuh. Tadinya sengketa. Di tengah-tengah, dia damai. Maka hakim nggak bisa on lagi. Dia di-off-kan lagi. Ketika perkara dicabut, off lagi dia. Nih, hakim juga pasif dalam hal perkara pihak itu banding atau tidak. Kalian mau banding nggak nih? Puas nggak sama perkara? Banding itu apa? Nanti naik ya. Kalau tingkat satu naik ke tingkat dua, nanti naik lagi ke kasasi gitu kan ya. Tuh, tergantung para pihak. Tapi nanti ini ada apa namanya? Ada pengecualian-pengecualian tertentu. Nah, di sini kan saya tambahkan, sini ada asas yang mungkin belum tertulis secara resmi bahwa hakim itu wajib mengadili semuanya. Tapi ia dilarang menjatuhkan yang tiada dituntut. Dia dilarang menjatuhkan sesuatu yang tidak ada dalam gugatan itu. Per pihaknya minta cerai saja, misalnya. Atau perkara minta dibayar saja pokoknya. Tidak ada dendanya. Ya maka hakim tidak bisa menjatuhkan sesuatu yang tidak ada dalam permohonannya para pihak. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi dalam perkara perdata itu orang bawa gugatan ke pengadilan. Maka hakim akan menilai gugatan itu tidak lebih dari apa yang ada dalam gugatan itu. Ya, kalau mintanya A, B, C, D, dia tidak boleh nambahin E, F, G, H, I, J. Nggak boleh. Itu namanya dalam perdata, dalam peradilan semua ada ultra petita. Ya, ini tolong diingat betul. Ada istilah namanya ultra petita. Ultra petita itu ketika hakim mengabulkan sesuatu di atas petitumnya. Petitum itu apa yang dimintakan. Ultra berarti kan lebih. Dia dilarang pada asasnya meme- me- mengadili lebih dari apa yang dimintakan oleh para pihak. Perhatikan sekali lagi, hakim dilarang melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Saya tutup dulu. Ini sudah jam 8, maka saya tutup meetingnya. Eh, Oke, si pennya ada si pennya? Ada, Pak. Oke, ini tolong nanti direkap namanya. Yang ada di sini saja. Itu tidak, yang tidak ada berarti dianggap tidak hadir. Oke, oke, baik. Lanjut. Hmm, ya, tadi ada hakim sifat nunggu. Ini ya, plus nanti ada lagi asas namanya ius Koreanovit. Ius Koreanovit adalah hakim dianggap tahu hukumnya. Hakim nggak boleh ngelak kalau dia bilang, aduh saya nggak tahu Pak. Nggak, saya nggak bisa mutus perkara karena saya nggak paham. Nah, dia wajib. Kalau dia pada dasarnya memang tidak tahu. Sekali lagi ya, kan ini dianggap tahu, bukan pasti tahu. Oleh karena itu karena dianggap tahu, dia wajib belajar. Jadi ya, Pak saya takut jadi hakim Pak karena kami nggak apa. Ya, saudara yang penting punya basis untuk belajar. Makanya ada mata kuliah namanya penalaran hukum. Nah, itu salah satu gunanya apa? Yaitu kalau ada tidak tahu, tapi kita tahu gimana cara nyari tahunya yang benar. Nyari tahu bisa macam-macam caranya. Nanya ini, nanya itu. Tapi belum tentu nyari tahu itu benar.
Kalau ada asasnya, nih saya sekarang fit, ada hakim bersifat pasif. Ada lagi asas namanya ultra petita. Dilarang ultra petita. Ultra petita apa? Dia memutus sesuatu yang lebih dari yang diminta. Lalu ada asas sidang itu terbuka untuk umum. Apa yang artinya? Bisa ditonton. Saya gitu. Bahkan kalau perkara itu tidak dinyatakan, jadi hakim menyatakan sidang peradilan sidang pengadilan negeri Tenggarong dengan nomor perkara bla 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 antara penggugat dan tergugat bla 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 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok tok tok. Nah, kalau itu tidak disebut, nah, nih bisa konsekuensinya perkara itu dinyatakan batal demi hukum. Tapi namanya asas ya tadi ya. Ada yang sifatnya pengecualian. Nanti kita temukan ada perkara yang tidak boleh dibuka untuk umum. Contoh nanti perkara cerai, perkaranya tertutup. Perkara misalnya melibatkan anak, nah itu tertutup. Ada perkara-perkara tertentu yang misalnya berkaitan dengan hal-hal yang menurut undang-undang tidak boleh terbuka. Nah, kayak gitu. Ya, asasnya sidang terbuka untuk umum. Nih, lalu asas yang selanjutnya namanya asas audi ad et alteram partem. Asas yang artinya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Hakim dilarang mengadili dengan keterangan satu pihak saja tanpa mendengarkan pembelaan dari pihak yang lain. Pak, dia berhutang ke saya, Pak. Dia wajib bayar, Pak, karena dia belum apa bayar hutangnya. Langsung diketok, pok, tok, ya kamu harus bayar. Enggak, didengarkan dulu. Benar enggak kamu punya pihak lawannya, pihak yang digugat. Kalau kita sebut dengan nama tergugat. Tergugatnya ditanya dulu, betul enggak? Betul nggak punya utang? Betul. Udah pernah nyetor, Pak? Udah, Pak. Saya beneran punya hutang, Pak. Tapi saya sudah bayar, Pak. Ini loh buktinya, Pak. Ah, kayak gitu. Pihak sana dibantah lagi. Enggak, Pak. Bohong itu, Pak. Misalnya dia tunjukkan bukti. Gitu saling berbantahan. Oleh karena itu, hakim wajib adil. Adil dalam hal memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memberikan dalil-dalilnya. Apa yang dia sampaikan dan apa yang dia sanggah. Ya, audi ad altera partem. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan keterangan dari pihak yang lawannya, tergugat maupun penggugat. Penggugat ada orang yang mengajukan gugatan dan tergugat ada orang yang digugat. Putusan harus disertai alasan. Jadi, putusan harus ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Itulah yang menjadi pertanggungjawaban hakim atas putusan-putusannya. Jadi disebutkan alasan-alasannya, pasal-pasalnya, peraturannya apa yang menjadi dasar perkara ini diadili seperti ini. Kenapa perkara itu dikabulkan? Kenapa perkara itu dikabulkan sebagian? Kenapa perkara itu ditolak? Ada nanti nama istilahnya perkara itu tidak dapat diterima. Apa bedanya ditolak dan tidak dapat diterima? Kan sama aja, Pak. Enggak, dalam hukum perdata hukum acara perdata itu beda antara ditolak dan tidak dapat diterima. Ya, itu nanti kan kita pelajari dalam bagian putusan. Ada lagi asas bahwa perkara itu harusnya sederhana, cepat, biayanya ringan, nggak perlu mahal-mahal. Mohon maaf ya, saya ini agak lagi flu. Jadi dari beberapa hari yang lalu ya ada kelas yang saya tidak masuk itu karena misalnya saya. Tuh.
Semalam saya coba ngajar juga suara saya habis gitu. Ini pagi-pagi puasa lagi ya. Ya, ya kita sekuatnya lah. Makanya nanti saya akan adakan soal. Sedilan saudara yang menjawab. Oke, bentar lagi itu akan ada soal. Jadi yang merasa nggak paham, tanya dulu sebelum saya tanya. Oke, adakah pertanyaan sebelum saya yang bertanya? Oke, adakah pertanyaan sebelum saya bertanya? Lupa materinya mana Pak? Iya, itu ada di OPL ya. Iya, punya. Oke, udah siap berarti ditanya ya? Insya Allah, Pak. Oke, kita ada soal mana tadi? Sebentar, matikan dulu. Siapa yang mau jawab? Saya tunjuk atau ada yang mau? Atas nama Abdul Syahib. Halo, Abdul Siap, Syahib. Pak. Oke, silahkan Ada, Pak. apa? Baca soalnya dulu, Pak. Ya, monggo dibaca. Asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim harus bersifat pasif dan hanya bertindak atas dasar gugatan yang diajukan oleh para pihak disebut asas hukum ius korea novit, Pak. B. Ius Koreanovit. Ius Koreanovit Kuria novit. itu artinya adalah hakim dianggap tahu hukumnya. Bukan itu jawabannya. Coba lagi Mas Sahib. Apa jawabnya? Pas. Oke, ganti ke Adinda Novitria. Mbak Adinda. Hadir, Pak. Ya, apa jawabannya? Tadi jawaban B salah. D, Pak. Hakim pasif. Oke, hakim pasif. Betul. Oke, terima kasih. Next. Maaf, Pak. Tak keluar, Pak. Tadi Oh iya, jadinya. enggak apa-apa. Nih, jawabannya D, hakim pasif ya. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya Atala Syahlina Saputri. Halo Mbak Atala. Iya Pak, hadir Pak. Oke, silahkan dibaca soalnya dan apa jawabannya. Asas yang menyatakan bahwa pengadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya disebut asas peradilan bebas, Pak. Salah, tetot. Emang tadi ada asas dalam dalam yang diterangkan tadi asas peradilan bebas. Nggak ada tuh kayaknya. Apa Mbak Atala? Coba ya. Dicoba kembali. Sebentar, Pak. Apa Mbak Atala?
Halo, Mbak. Litis constatatio, Pak. Itu apa artinya litis consent? Apa artinya, Mbak? Proses peradilan di mana para pihak yang bersengketa menyepakati isu-isu yang akan diselesaikan oleh hakim. Oke, ada nggak saya tadi menjelaskan tentang litis contestio? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Beril Fahrezi Ihsan. Ada saudara Beril? Kita hitung sampai 5 detik. Satu, dua. Ada, Pak, saya, Ada. Pak. Oke, apa jawabannya, Mas? Baru, Pak, saya baca dulu ya, Pak ya. Dari tadi kemana? Tadi saya WC tadi, Pak. Ya, coba. Apa jawabannya, Mas Beril? Eh, Hakim pasif nggak sih, Pak? Ya, betul. Jawabannya hakim pasif. Ya, hakim hanya, coba saya tampilkan tadi ya. Hmm, Hakim pasif ini dua hal yang beda ya, antara kunafit dan hakim dianggap tahu hukumnya. Nah, hakim hanya memeriksa sesuatu yang ya, sudah diajukan. Oke, tutup dulu. Soal nomor 3. Sebentar, saya belum share screen. Soal nomor 3. Tadi Mas Beril. Terima kasih. Selanjutnya Berliana atau Hiro. Hadir, Pak. Ya, soal nomor 3. Oke, sebentar. Dalam hukum acara perdata, asas yang menekankan bahwa setiap orang yang berperkara memiliki hak untuk didengar secara adil dan seimbang. Itu disebut equality before the law, Kakak, Pak. Jawabannya salah. Di antara tiga A, B, C, D itu yang saya jelaskan tadi cuma ada satu. Oh, Yang manakah yang tadi saya jelaskan itu cuma ada di antara pilihan itu cuma ada satu yang saya sebut. Maka harusnya jawabannya cuma yang itu. Mana? hmm, Audi et alteram partem. Oke, tadi saya oke, Audi Altera. Altera itu berarti satu kalau Alteram itu. Jadi boleh saja Altera atau Alteram. It- Kalau nggak salah ini bahasa Latin ya. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi ada Audi Altera. Hakim itu kedengarkan kedua belah pihak. Itu jawabannya. Oke, lanjut lagi soalnya. Soal nomor 4. Selanjutnya Clarin Clarissa. Itu, Pak. Oke, silahkan dibaca soalnya dan apa jawabannya. Asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim mengenal hukum meskipun tidak diajukan oleh para pihak adalah hmm,
Jawabannya hmm, asas apa nih? Asas ius Korea Novit, Pak. Kenapa jawabannya itu? Karena hukum yang diketahui aslinya berarti hukum yang diketahui oleh pengadilan. Oke, hakim dianggap tahu hukumnya. Oke, betul jawabannya ius Koreano fit. Hakim walaupun misalnya para pihak tidak menyebut ya apa ya hakim itu wajib dianggap tahu atas hukum tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Elvina Windy Octavia. Dia izin ke WC, Pak. Ada Ferdiansa. Hadir Pak. Oke, silakan soal nomor 5. Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalil-dalilnya disebut. Oke, ini tidak dijelaskan, jadi tidak perlu dijawab. Nah, saya hanya menunjukkan bahwa ada asas-asas yang belum dijelaskan karena ya itu asas tuh banyak banget. Ya, nanti misalnya asas bahwa nemo judex probio in peria causa sua itu salah satunya hakim itu tidak bisa mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya. Ya, makanya siapa tuh hakim yang si paman memutus tentang ponakannya itu sebenarnya nggak boleh. Makanya kan dia disanksi etik. Kenapa? Dia memutus Gibran boleh maju. Bukan Gibrannya sih, batas usia. Karena itu berkaitan dengan ponakannya. Gitu kan. Itu namanya tidak etis secara. Jadi kita ditampangkan, dipertampakkan bahwa ada ketidak eh, beradabnya seorang hakim yang dia memutus suatu perkara yang itu berkaitan dengannya. Jadi ada asas misalnya ini. Ini nanti terus. Jadi aktori incumbit per bio itu prinsip menyatakan ya siapa yang majukan gugatan dialah yang wajib membuktikan dalilnya. Bukan hakim yang nyari-nyari, enggak dia yang itu kan. Selama dia tidak mampu membuktikan dalilnya walaupun sebenarnya betul, makanya dia ah, saya buat soal. Mas tadi Mas masih ada Mas? Mas siapa? Ferdiansa? Ada Pak, ada Pak. Ya, ini soalnya. Buatkan 3 soal yang lebih susah. Saudara kata yang lebih gampang berarti kan ya. Nih, soal nih. Dalam suatu perkara perdata, penggugat mengajukan alat bukti yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum acara perdata, tetapi dianggap relevan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan asas C, Pak. Ius Korea Novit. Ya, hakim walaupun tidak jelas, ya, tidak secara eksplisit diatur, maka dia tetap dianggap tahu, maka dia wajib menggali. Tadi saya sudah jelaskan, dia wajib menggali aturannya. Kalau nggak ada di aturan itu gimana dicari dalam hukum adat di masyarakat, kebiasaan masyarakat kayak gimana dan sebagainya gitu ya contohnya. Jadi dia wajib menggali, melakukan penemuan hukum. Ya, betul jawabannya C, ius Korea Novit. Terima kasih. Lanjut lagi. Elvina tadi. Elvina Windy. Mana? Tadi izin. Sekarang masih belum ada. Nanti saya panggil lagi sekali. Kalau enggak saya keluarkan. Oke. Selanjutnya Hasna. Ada, Pak. Oke. Soal nomor 2. Silakan. Dalam suatu sidang perdata, tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hakim tetap melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek. Prinsip yang mendasari putusan ini adalah
A mungkin Pak. Apa tuh? A itu. Nemo Nah, iudix enggak, maksudnya apa idengeus. itu? Itu apa itu? Sabar Pak ya. Enggak, saya nggak usah dicari. Maksudnya kalau kamu nggak, berarti Pak ngarang kayak gitu lah, jawab, jawab aja. Saya cuma ingin tahu kalau kamu, oh Pak nyari tahu dulu, enggak. Berarti kan saudara milih ngarang tuh. Iya, ini saya nggak tahu Pak. Ya, kayak gitu apa? Diceritain saja. Jadi biar saya bisa menganalisis kenapa dipilih itu misalnya kan gitu. Ini soal karena memang belum dijelaskan. Jadi saya ngetes aja. Harusnya kan nggak tahu jawabannya. Karena kalau pilih yang B itu kan terkait soal Ya, saksi itu, jadi saya pilih yang A aja. ya. Padahal sini ada sudah ada kodenya. Putusannya per stek. Maka jawabannya per stek di sini. Apa sih per stek itu? Nah, ini memang belum dijelaskan. Makanya saya ngetes saja. Ini belum dijelaskan. Per stek itu adalah pihak tergugat sudah dipanggil berkali-kali nggak mau datang. Jadi kan ada orang, oh nggak usah datang aja lah. Yang penting perkeadilan, berarti saya nggak perlu dihukum. Kan orang digugat ya, ah nggak perlu datang lah. Kayak gitu. Padahal enggak, kalau dia tidak dia udah dipanggil, dia sendiri yang tidak mau datang, maka peradilannya akan tetap dilanjutkan. Jadi hanya penggugat saja. Berarti nggak dengarkan pihak tergugat, Pak. Pihak tergugat dianggap tidak memberikan bantahan. Kenapa? Dia sudah diberi hadir nggak mau apa, diberi kesempatan hadir nggak mau hadir. Jadi bukan tidak didengarkan, tapi dia dianggap sendiri tidak memberikan bantahan. Maka yang didengar hanya pihak penggugat. Apakah pasti dikabulkan? Enggak. Penggugat mendalilkan sesuatu, lalu bisa jadi dinilai dulu. Apakah ada buktinya? Ketika sudah menunjukkan bukti, nah, kalau sudah memenuhi buktinya, maka hakim dan betul nanti sesuai dengan pertimbangannya, maka hakim bisa memutuskannya. Maka putusan itu disebut perstek, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Oke, nggak apa-apa Mbak, karena memang belum dijelaskan. Jadi cuma hanya nanya kenapa kamu jawab yang ini. Jawabannya kan berarti ngarang aja Pak. Ya nggak apa-apa, berarti memang ini kan belum dijelasin. Terima kasih Mbak. Oke, lanjut. Tadi si Elvina, Windy, Okta. Saya, Pak, Oke, Mbak Elvina, silakan soal nomor 3. seorang hakim dalam suatu perkara perdata memutuskan melebihi tuntutan yang diajukan penggugat. Tindakan hakim ini bertentangan dengan asas yang D, Pak, Apa itu? fakta sunt servanda. Nah, alasannya kamu milih itu apa? Alasannya, Alasannya tahu, nebak. nebak Bapak. Tadi apakah ada saya menjelaskan tentang fakta sensor panda? Tidak, Pak. Tidak ada. Nemo judek in causa sua ada nggak dalam slide saya? Nggak ada. Nebis ingin idem ini ada? Tidak. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan cuma ada satu di sini, yaitu ultra petita. Saya tunjukkan lagi slide-nya. Mana tuh di ultra petita? Nih, ultra petita dilarang menjatuhkan putusan yang tiada dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Nah, dituntutnya 500, dihukumnya 1 miliar. Nggak boleh. Tuh. Jadi hakim hanya boleh menjatuhkan itu sesuai dengan apa yang ditajukan oleh pihak penggugat. Asasnya itu asas ultra petita. Tidak boleh. Ultra petita ini tidak boleh. Tidak boleh dilakukan ultra petita menghukum, ya kan? Lebih dari yang dimintakan. Dia hutangnya 300 juta. Saya menggugat dia. Pak hukum, Pak Hakim yang mulia, saya minta kembalikan 300 juta plus kompensasinya, ya kayak bunganya gitulah ya.
50 juta. Jadi total 350 juta. Diputus sama hakimnya 5 miliar kan. Kaget saya, kaget yang dia kaget kan gitu. Nah, ini pada dasarnya tidak boleh. Ultra petita. Kayak itu soal yang tadi berkaitan dengan asas-asas hukum. Terima kasih yang sudah jawab. Baik, saya akan lanjutkan ke materi kedua. Begitu ya, jadi saya akan recall kembali materinya. eh Tadi ada satu asas yang ada di soal itu, tapi belum saya jelaskan. Salah satunya namanya nebis in idem. Nebis in idem itu adalah satu orang tidak bisa digugat atas perkara yang sudah pernah digugat kepadanya. Yang alasannya sama, dasar gugatannya sama, sama serupa itu tidak boleh. Jadi misalnya dia digugat oleh atas hutang piutang senilai 300 juta. Ditolak gugatannya. Sama justru menggugat lagi yang sama tuh 300 juta. Dia berharap oh kan bisa jadi hakimnya beda nanti dia. Enggak bisa. Saya kemarin gugatnya 5 tahun yang lalu Pak, saya gugat lagi nggak boleh. Nah, gitu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan satu pokok perkara yang sama, alasannya sama, itu seseorang tidak boleh digugat lagi. Nah, jadinya nebis in idem. Ada asas nebis in idem. Walaupun bukan asas kita apa? Ada yang mengatakan itu bukan asas tapi ya apa ada yang memaknai itu asas jadi kita sampaikan juga. Yang pasti ada satu nanti dibahas dalam gugatan seseorang tidak boleh gugat yang sama. Kira-kira begitu. Baik, saya lanjutkan materi kedua. Materinya berkaitan dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Oke, di Indonesia Badan Peradilan itu ada ini. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 badan peradilan. Badan Peradilan Umum, ini namanya Badan Peradilan Umum. Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, ya, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, tingkat pertama nih kabupaten, nah, namanya pengadilan. Namanya pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Kalau ini biasanya ada kata tinggi, 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 tinggi. Ya, walaupun nanti di sini ada lagi antara dua ini tingkat bandingnya. Karena nggak semuanya ada. Lalu setelah itu nanti namanya kasasi, kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa perlu dilihat begini? Karena ada perkara yang bolehnya masuk ke MK. Oh, itu masuknya ke Mahkamah Agung langsung. Oh, ada yang harus di pengadilan negeri. Oh, ada yang itu pengadilan agama. Oh, itu perkaranya pengadilan militer. Oh, itu perkaranya pengadilan tun. Salah saudara menentukan pengadilannya, maka salah salah kamar, salah tempat, salah rumah, salah alamat, nggak akan ditolak. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi menjadi sangat penting dalam formal hukum acara. Hukum acara formal itu mengatur yang begini. Alamatnya kemana tuh harus benar. Dia nggak sembarangan kita mengajukan. Kan dia hakim, dia kan di bawah Mahkamah Agung juga. Tidak bisa. Jadi kalau harus di pengadilan negeri ya di pengadilan negeri. Nah, kita lihat keterangannya. Sistem peradilan Indonesia mengenal 4 lingkungan peradilan. Tuh, tadi saya jelaskan. Nanti ada lagi, Pak kan ada pengadilan tipikor. Nah, itu adalah pengadilan khusus yang dibentuk di bawah peradilan tertentu.
Baik. Apa tuh kemenangan mutlak? Kewenangan mutlak itu berkaitan nyangkut pembagian kekuasaan. Masing-masing tadi itu punya kekuasaan, punya kewenangan. Jadi kata kewenangan sama kekuasaan itu sama ya, sama. Jadi ada yang menggunakan namanya kewenangan mutlak, kewenangan absolut, kekuasaan mutlak, kekuasaan absolut, kompetensi. Istilah yang lain tuh sama lagi kompetensi absolut, kompetensi relatif itu sama. Jadi mana kewenangan, kekuasaan, kompetensi. Tapi yang paling sering itu kewenangan dan kompetensi. Ya, ini berkaitan dengan kekuasaan antar tadi, badan-badan peradilan tadi yang saya sudah berikan gambarnya. Sedangkan relatif ini berkaitan dengan wilayahnya. Bahasa gampangnya di Samarinda ada pengadilan negeri, di Tenggarong ada pengadilan negeri. Ini saya daftarkan di pengadilan negeri Tenggarong atau perkaranya di pengadilan negeri Samarinda. Nah, gampangnya begitu. Ini saya mau ngurus cerai, ada klien, ya. Dia tinggal di Samarinda, suaminya tinggal di Balikpapan. Saya ajukannya di pengadilan karena dia Muslim, misalnya ya, saya ajukan dia di pengadilan Samarinda, pengadilan agama Samarinda, atau di pengadilan agama Balikpapan. Nah itu berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan relatif. Jadi kata kuncinya itu. Kalau ini bicara kekuasaan, kalau ini bicara tempat tinggal. Bicara pengadilan apa? Nah, gitu. Kalau yang mutlak itu bicara apa? Mana nih coret-coretnya? Ini apa? Oke. Yang ini bicara tentang di mana. Nah, kira-kira gitu. Pengadilan apa? Pengadilan negeri kah? Agama kah? Pengadilan militer kah? Pengadilan tun kah? Atau di Mahkamah Konstitusi kah? Nah, kayak gitu. Kalau yang bawah, di mana? Kota mana? Pengadilan di kota mana kita ajukan ini? Di kabupaten mana? Itu ya, itu kata kuncinya. Biar bisa memahami antara tensi, ya ada penjelasan dalam RV. Jika persidangan itu adalah perkara yang tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pengadilan itu tidak supaya hakim mengaku tidak berwenang. Jadi kalau itu diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, hakimnya menyatakan tidak berwenang. Oke. Relatif, jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang pengaturan yang tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka ia minta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang. Nah, ini ya, dia minta hakim menyatakan tidak berwenang berkaitan dengan wilayahnya. Kayak gitu. Nah, ini misalnya di Samarinda nih, di Jalan M. Yamin. Namanya tuh ada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial. Nanti ini perkara spesifik lagi. Ada perkara pengadilan, ada apa namanya khusus, pengadilan khusus mengadili tentang hubungan industrial. Hubungan industrial itu apa? Hubungan tenaga kerjaan tuh loh. Nah, itu ya, hubungan tenaga kerjaan. Jadi kalau orang PHK, nah itu didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Nggak boleh tempat yang lain. Nah, nih, masing-masing badan peradilan yang tadi saya ceritakan di awal nih, MK, MA, dan badan lingkungan-lingkungan peradilan di bawahnya itu punya toga yang beda nih. Ada toga Hakim Agung yang kuning, yang merah eh, merah di kanan, hitam di tengah itu Mahkamah Konstitusi. Yang kalau sini merahnya di tengah, tangannya yang hitamnya gitu. Nih maka apa namanya Pengadilan Negeri. Karena hijau ini Pengadilan Agama. Yang ini ya warna apa sih ini biru-biru begitu. Itu tone. Ya.
Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang apabila bukan merupakan kompetensinya atau kewenangannya, baik secara absolut maupun relatif. Absolut terkait dengan apa, relatif tentang di mana. Eksepsi itu nanti kita bicara adalah tangkisan, balasan atas gugatan dapat diajukan selama pemeriksaan. Ya, ini bisa jelas dibaca sendiri saja. Kita kenal satu-satu. Ada Badan Peradilan Umum. Kalau bahasa gampangnya, semua perkara itu harusnya di peradilan umum kecuali yang nanti ada kekhususan-kekhususan tertentu. Itu bahasa saya. Ya, dia ada PN, ada PT, ada Mahkamah Agung. Lalu apa nih? Misalnya, oh harusnya perkara ekonomi itu ke pengadilan negeri kecuali nih bicara pengadilan agama adalah memutus perkara yang beragama Islam. Pertama beragama Islam ya. Atau makna beragama Islam ini juga orang yang menundukkan diri kepada agama Islam. Apa itu orang yang menundukkan diri kepada agama Islam? Bukan, maaf. Menundukkan diri terhadap hukum Islam. Jadi beragama Islam di sini itu dimaknai sebagai orang yang beragama Islam atau orang yang menundukkan diri terhadap hukum Islam. Misalnya dia agamanya Kristen, tapi dia menundukkan diri pada hukum Islam. Apa itu Pak contohnya? Misalnya saudara yang beragama Kristen itu bikin rekening di Bank Syariah Indonesia. Atau saudara bikin apa minjem uang itu di Bank Syariah Indonesia. Ya kan? Dia kan bank syariah. Maka dia tunduk pada hukum Islam. Maka kalau ada sengketa antara si nasabah tadi yang beragama Kristen dengan Bank Syariah Indonesia yang dia itu tidak beragama banknya kan ya, tapi dia tunduk pada hukum Islam, maka diadili di lingkungan peradilan agama. Diajukan ke tingkat pertama yaitu pengadilan agama. Ini misalnya berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini akan kita bahas detail nanti di sesi hukum berkaitan dengan peradilan agama ya, pas kamit nanti ya setelah. Lalu ada namanya pengadilan tata usaha negara. Saudara kan nanti dapat mata kuliahnya sendiri. Melibatkan pejabat tun, keputusan tun. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau hukum administrasi negara antara siapa? Orang atau badan hukum perdata dengan badan atau orang badan hukum negara. Baik di pusat, di daerah, ya berkaitan dengan dikeluarkannya satu keputusan tun, termasuk sengketa pegawaian dan sebagainya. Kalau ada peradilan militer, yang saya tidak secara detail ya nanti adalah tindak pidana yang dilakukan oleh satu apa namanya pelakunya adalah orang militer, intinya gitu. Relatif. Nah, kalau relatif ini ke pengadilan negeri yang mana misalnya? Ini kan kita bahas pengadilan negeri dan pengadilan agama nih yang kita bahas dalam mata kuliah ini. Kita bahas pengadilan negeri dulu ya. Nah, itu bicara diajukan yang kemana tuh? Pada asalnya hukumnya diajukan ke tempat tergugat. Jika tergugat lebih dari satu, maka dapat diajukan kepada salah satu tempatnya. Tergugatnya ada di Samarinda, di Balikpapan, di Manado, sama di Riau, Pekanbaru misalnya. Ya, kita ajukan saja di salah satu tempat itu. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui gimana, diajukan di mana dia terakhir kali tinggal. Terkecuali menyangkut sengketa suatu barang, maka tempat tinggal jika tidak diketahui diajukan tempat barang sengketa itu. Jadi kalau berkaitan dengan barang, biasanya diajukan di lokasi barang sengketa itu. Kalau dia sifatnya benda tetap, benda yang tidak bisa tanah misalnya, bangunan misalnya.
Jika tergugat di luar negeri, maka diajukan di ibu kota negara. Sampai saat ini masih di PN Jakarta Pusat, karena di KN pengadilannya belum ada. Nah, ini asas-asasnya yang ditentukannya. Aktor, skriptor, forum rei diajukan di eh, domisili tergugat atau dengan opsi, misalnya tadi berapa opsi, bisa di tempat tinggal tergugat, dibagi forum set tempat tinggal, tempat benda itu disengketakan. Nah, lalu berdasarkan domisili, ya, bisa juga di PN yang tergugatnya pemerintahnya di mana kalau dia gugat pemerintah kayak gitu. Nanti detailnya nanti saudara bisa cari dari yang banyak referensi. Saya akan punya soal-soal lagi. Oke, tadi sampai siapa ya? Saya putar dari bawah. Wildan Anggoro. Saya Pak, Oke, soal nomor satu. Sebentar, kewenangan absolut. sebentar. Silahkan dibaca, Mas. Ya Pak, Dibacanya, ya, dibacakan nyaring. kewenangan absolut dalam sistem peradilan di Indonesia mengacu pada hmm, kewenangan absolut dalam sistem peradilan di Indonesia yang B Pak. Jenis perkara yang dapat diperiksa oleh pengadilan tertentu. Ya, ini berkaitan dengan apa? Absolut kan apa? Itu apa? Jenisnya. Kalau lingkup wilayah hukumnya nih, berarti kan di mana? Kalau yang A ini bicara tentang kewenangan relatifnya. Hak penggugat untuk memilih pengadilan. Nah, ini bukan berkaitan dengan itu. Untuk pengadilan yang boleh dipilih oleh para pihak itu bisa jadi kewenangan relatifnya. Misalnya di perjanjian, perjanjian itu boleh memilih. Ini kalau nanti ada sengketa, kita memilih pengadilan mana. Tuh. Nah, kalau urutan pengadilan berikan tingkatannya itu kan berkaitan dengan tingkatan pengadilan, bukan bicara ini. Oke, berarti jawabannya B. Terima kasih. Selanjutnya Tasya Urmila. Ih, udah ada Hadir, Pak. itunya. Kunci jawabannya kelihatan. Nggak apa-apa deh. Baca aja. Kelihatan, Pak. Nggak Nggak apa-apa. kelihatan, Pak. Silakan dibaca. Kewenangan relatif suatu pengadilan ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat, Pak. Oke, tempat tinggal tergugat itu pokoknya asalnya ya. Jadi ini berkaitan dengan tergugatnya di mana. Jadi bukan jenis perkaranya, bukan nilai gugatannya, bukan jenjang pengadilannya. Pada asasnya ya, pada pokoknya. Jadi saudara sering temukan itu di orang hukum itu bicara pada pokoknya, pada asasnya itu ini. Tapi ada pengecualiannya. Tuh. Eh, Contoh ya, misalnya nanti ada kekhususan dalam peradilan agama. Dalam perkara cerai yang diajukan oleh istri, namanya gugat, gugat cerai. Ya, cerai gugat. Itu berbasis. Karena nanti ada kan cerai talak, ada cerai gugat. Kalau cerai gugat itu yang ngajukan istri. Nah, kalau yang ngajukan istri itu tidak diajukan di tempat tinggal tergugat. Tergugat kan suaminya, enggak, tapi diajukan di tempat tinggal istri. Beda kalau cerai talak. Kalau cerai talak itu yang ngajukan suami, itu diajukan ke tempat tinggal tergugatnya, yaitu istrinya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, lanjutnya
Anggi Selviana. Ada Anggi Selviana. Halo Anggi Selviana. Ada apa tidak? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada orangnya. Saya remove. Jadi nanti si pennya ya, rekapnya yang hanya yang beneran ada. Saya remove Anggi Selviana. Oke. Adi Gunawan. Halo Adi Gunawan. Ini sekalian ngecek siapa yang beneran ada apa tidak makhluknya di sini. Halo Adi Gunawan. Nggak ada. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Saya remove juga. Olivia Sukmawati. Ada, Pak. Oke, silakan soal nomor 3. Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah adalah B. Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, oleh karenanya tadi dijelaskan ya pengadilan tata usaha negara. Terima kasih. Selanjutnya Rizky Juliana Sahara. Ya, hadir, Pak. Oke, soal nomor 4. Silakan. Jika suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang secara relatif, pihak tergugat dapat mengajukan apa eksepsi? Oke, eksepsi ya tadi sudah dijelaskan bahwa bisa mengajukan eksepsi. Eksepsinya berkaitan dengan apa? Kewenangan apa namanya bisa kewenangan absolutnya atau ini relatif ya berarti kok terkait dengan kewenangan atau kompetensi relatifnya. Terima kasih. Salah. Lanjutnya atas nama Syifaul Hasanah. Hadir, Pak. Oke, silakan. Perkara perceraian bagi umat Islam secara absolut menjadi kewenangan BPA Pengadilan Agama. Oke, tadi kita bahas ya. Terima kasih sudah jawabannya. Ah, Sumiati Anggraini. Ada, Pak. Oke, soal nomor 6. Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia berat adalah yang apa? Kalau nggak salah. Ya, harusnya tidak bisa dijawab karena tidak dijelaskan. Ya, nanti itu ada dalam mata kuliah HAM ya. Nah, dia akan jadi di pengadilan HAM itu pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri, tapi tidak perlu dijawab di sini nggak masalah. Menunjukkan aja berarti ada lagi kok yang belum dijelaskan. Kenapa ya? Memang apa ada nanti pengadilan-pengadilan khusus. Itulah yang saudara akan pelajari di lebih detail. Makasih mak, nggak apa-apa. Nah, ya. Oke, selanjutnya tadi siapa tadi? Sumiati ya. Salwa Salsabila. Saya, Pak. Oke, silakan. Soal nomor 7. Dalam hukum acara perdata, gugatan wajib diajukan ke pengadilan yang memiliki kewenangan relatif berdasarkan mm,
besar, Pak. Buat nggak tahu, Pak. Oke. Oh, Pak, nggak tahu. Nanti, tadi ini sudah dijelaskan dan mirip ada soal di atas tadi. Diajukan kemana? Yang kaitan relatif itu berkaitan dengan domisili tergugat. Pada asasnya diajukan di domisili tergugat. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Iya, tadi selanjutnya Rian, Riyan. Hadir, Pak. Oke, silakan. Sengketa pemilu yang menyangkut hasil pemilu secara absolut menjadi kewenangan Pak, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Oke. Menurut hasil pemilu ya walaupun memang tidak dijelaskan tadi, tapi kalau saudara suka dengerin berita kemarin hasil pemilu diputuskan di mana? Kalian kalau ngikutin berita, MK, Mahkamah Pak. Konstitusi, ya Pak. Mahkamah Konstitusi kemarin, misalnya tempat saya nih di Kutai, Kartanegara itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemilihan ulang ya, pemungutan suara, nyoblos lagi. Nah, gitu. Nggak apa-apa, ini bukan materi pokok di mata kuliah ini, tapi itu saudara nanti akan belajar di hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Selanjutnya Heni Wardana. Oke, Pak. Oke, silakan soal nomor 9. Jika ada dua pengadilan yang berbeda memutuskan bahwa mereka berwenang secara relatif dalam suatu perkara yang sama, maka penyelesaiannya dilakukan melalui yang B, Pak, menurut saya. Oke, kita lihat jawabannya. Ah, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Yang ini memang belum dijelaskan. Nggak apa. Pasti, Pak. Oke, terima kasih. Nomor 10 Ihsan Nurrahmanda Putra. Hadir, Pak. Silakan. Dalam hukum acara perdata, jika para pihak telah memilih forum dalam perjanjian dan terjadi sengketa, maka kewenangan relatif akan mengikuti domisili tergugat. Oke. Terima kasih. Di sini jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Kenapa? Tadi beberapa soal saya sudah jelasin bahwa para pihak nanti bisa menyelisihi asasnya, menyelisihi tempat tinggal. Kan pada asasnya A, tapi dalam perjanjian bisa di apa namanya diingkari. Jadi di dalam perjanjian mereka menyebutkan jika terjadi permasalahan sengketa maka akan diselesaikan di misalnya harusnya domisilinya misalnya di Tenggarong tapi mereka sepakat sama-sama untuk menyelesaikannya di PN Jakarta ya nggak apa-apa. Itu pilihan yang ada di dalam perjanjian itu makanya ketika diajukan sesuai dengan asas nanti akan diselisihi dengan bukti bahwa dalam perjanjian sudah dipilih. Ada kesepakatan dalam perjanjiannya. Oke, sebentar saya tutup dulu.
Oke, sebentar. Saya buatkan soal yang lebih sulit. Bukan saya sih yang buat soal yang lebih sulit. Nggak apa-apa. Kalau ini kemungkinannya tidak bisa terjawab, nggak apa-apa. Ini untuk belajar-belajar aja. Tadi sampai siapa ya terakhir? Pak. Siapa? Pak. Sampai saya, Pak. Siapa tadi? Sampai San. Tadi Insan, Pak. sampai 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 insan. Kevin belum ya? Kevin, Okta, Zakin. So, saya buat soal yang lebih susah. Karena enak kan? ChatGPT kok. Nah, mana Kevin? Ada orangnya? Oke, ternyata tidak respon. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, out. Setelah Kevin ada Lola. Lola, Nauri, Marcetina. Iya, Kak. Oke, coba-coba nih jawab soal nomor 1. Dibaca dulu. Sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta digugat atas suap prestasi oleh rekanan bisnisnya yang berdomisili di Surabaya. Dalam perjanjian yang mereka buat, terdapat klausul bahwa segala sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan hukum acara perdata, keberlakuan klausul ini berdasarkan pada prinsip yang Pak, forum prorogatum. Ya, ya walaupun tadi tidak tidak saya jelaskan, tapi kan sebenarnya pilihannya ya menarik hanya D ya. Ya, betul jawabannya ya. Jadi tadi saya jelaskan ya berdasarkan pilihan para pihak gitu. Ya, terima kasih Mbak Lola. Sekarang Manisa Sania. Hadir, Pak. Oke, soal nomor 2. Silakan. Dalam suatu perkara perdata, penggugat mengajukan gugatan di pengadilan negeri yang tidak memiliki kewenangan relatif sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR jika tergugat tidak mengajukan eksepsi dan hakim tetap memeriksa serta memutus perkara tersebut, maka akibat hukumnya adalah A, Pak. Putusan tetap sah karena eksepsi kewenangan relatif harus diajukan oleh tergugat. Oke, jawabannya itu ya. Itu diajukan oleh A. Jadi kalau nggak diajukan gimana? Itu beda sama kewenangan absolut. Kalau kewenangan absolut, hakimnya yang wajib juga kalau merasa itu bukan kewenangannya. Selanjutnya, terima kasih dari Mbak Manisa. Sekarang Meliani. Ada. Ada Pak Pak, saya. Pak, Ah, izin ya, izin izin berbicara sebentar, Pak. ya. Tadi yang Kevin Oktazakin itu dia sudah pencet mic-nya tapi nggak nyala suaranya, Pak, katanya. Dan dia sudah ngechat di obrolan rapat di dalam Zoom ini, Pak, ke semua orang. Ya, ya apa? Sudah lanjut. Oh, Kita baik, tunggu Pak. deh. Tanda. Ya. Selanjutnya siapa tadi? Meliani. Iya. Iya, iya Pak saya. Oke, soal nomor 3. Dalam perkara sengketa tanah yang melibatkan dua warga negara Indonesia, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang tidak sesuai dengan lokasi objek sengketa. Jika hakim dalam tingkat pertama tetap menerima dan mengadili perkara ini, maka pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dengan alasan
Jawabannya Pak A. Pelanggaran terhadap asas forum res vitae. Kalau tidak salah sih Pak. Baik, kalau tadi di materi yang relatif tadi kebuka lagi ada namanya asas forum res vitae, gitu ya. Jadi dia berkaitan dengan objek perkara. Kalau dia ada objeknya itu di Tenggarong misalnya, para pihaknya di Samarinda. Kalau kenapa sih dia tidak diajukan di Samarinda aja kan para pihak di Samarinda? Maksudnya kenapa? Karena nanti kalau ada eksekusi terhadap tanah misalnya, pengadilannya kan Samarinda tuh yang memutus Samarinda. Kalau diajukan, apakah Pengadilan Negeri Samarinda bisa mengeksekusi? Ya nggak bisa. Kenapa? Bukan wilayahnya. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan nanti bisa jadi ada eksekusi, maka harus diajukan di tempat bisa dilakukan eksekusi. Tuh, yaitu di tempatnya. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Haikal Fikri. Hadir, Pak. Oke, soal nomor 4. Dalam perkara perdata antara dua perusahaan yang terdaftar di Indonesia tetapi berkantor pusat di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan di Indonesia tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, pengadilan dapat menyatakan dirinya tetap berwenang berdasarkan prinsip A. Prinsip teritorialitas dalam hukum perdata. Oke, jawabannya D. Lex Fori. Nggak apa-apa, ini tadi nggak jelasin. Ya, soalnya ini. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Rizky Safardianur. Ada Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Ada nggak? Ada nggak tuh? Muhammad Rizky Safardianur. Halo Mas Muhammad Rizky. Tidak ada. Nah, kita remove 1, 2, 3, 4, 5. Muhammad Rizky tidak ada. Kita keluarkan. Nazwa Rofifa. Hadir, Pak. Oke, silakan soal nomor sebentar. 5. Dalam perkara perdata yang melibatkan dua pengadilan negeri yang berbeda, kedua pengadilan tersebut saling menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili perkara. Untuk menyelesaikan sengketa kewenangan relatif ini, pihak yang berperkara harus mengajukan permohonan ke dalam perkara. Kewenangan relatif ke kedua Pak, pengadilan tinggi. Oke, jawabannya dia harus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gak apa-apa, tadi nggak dijelaskan. Tapi ada soal yang tadi sudah sedikit menyinggung. Nah, diajukan ke Mahkamah Agung yang dia menentukan pengadilan mana yang berwenang. Terima kasih. Saya minta buat soal 10 lagi. Masih ada, tenang aja. Tadi sampai Najwa Narendra, Firmansa, Al-Bukhari. Ada Ada Pak.
Sebentar. Soal nomor silahkan baca dulu soalnya. Jika terdapat sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, maka berdasarkan asas kewenangan absolut, gugatan harus diajukan ke Bentar, Pak. Pengadilan Tata Usaha Negara mungkin, Pak. Oke. Jawabannya adalah pengadilan hubungan industrial. Tadi saya ketika menunjukkan ada plang Pengadilan Negeri Samarinda, itu ada tulisan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, itu dia mengadili perkara-perkara hubungan industrial. Hubungan industrial itu apa? Hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, kalau ada berkaitan dengan PHK misalnya, upah yang nggak bayar THR. Ini kan lagi musim Lebaran nih, THR yang nggak dibayar. Nah, itu sengketanya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ini nanti akan saudara temukan di mata kuliah apa ya? Saya lupa. Yang pasti, hukum ketenaga kerjaan. Itu saudara akan ketemu di mata kuliah itu bersama Pak Rio biasanya yang ahli di bidang ini, gitu ya. Terima kasih saudara. Siapa tadi? Hilang Terima namanya. kasih, Pak. Ya, tadi sampai Narendra ya. Neneng Lestari. Saya, Pak. Oke, soal nomor 2. Dalam kasus suap prestasi kontrak internasional yang terjadi di Indonesia, tetapi salah satu pihak berasal dari negara asing dan dalam kontrak tidak dicantumkan klausul pilihan hukum choice of law, pengadilan Indonesia akan menggunakan prinsip C kayaknya, Pak. Oke, kita lihat saja Lexpori tadi dianggapkan bahwa kalau diajukan luar negeri dia tadi ada soal sih di materi nggak ada tuh, tapi di soal tadi udah muncul tuh ada istilah Lexpori. Kalau dia berada di luar negeri pihaknya, kalau diajukan gugatan kemana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, di tingkat ibu kota negara kita. Itu ya. Makasih. Baik, waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Pekan depan kita akan masuk secara offline. Hari terakhir perkuliahan di bulan Ramadan sebelum libur. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Nanti tolong si pennya direkap yang hadir. Ah, kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.